Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Uji Tanjung hadir untuk Anda. Tentu ya masih membahas putaran GERD, anxiety kecemasan dan psikosomatis. Saya doakan Anda semuanya segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dapat berkumpul bersama keluarga, hidup bahagia kembali tentunya ya. Karena memang penderita gangguan GERD, anxiety kecemasan ini lupa akan bahagia karena sensasi-sensasi setiap hari ya bertubi-tubi terus menyerang teman-teman. Begitu pengalaman pribadi saya dulu teman-teman ya, ketika saya terkena gangguan ini pada awal-awalnya, bahkan saya mengalami ini hampir ya lebih dari 3 tahun teman, kurang lebih ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya segera tentunya lepas dari sensasi-sensasi asam lambung, GERD dan anxiety kecemasan ini, dan tentu kembali ya seperti manusia pada umumnya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa saya buat teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, selamat datang ya. Semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan teman-teman. Jangan lupa untuk di-share ya ke sosial media manapun ya, tentu membantu teman-teman kita di luar sana yang masih terjebak di gangguan ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe teman-teman ya, untuk mendukung channel ini terus bisa berkembang dengan baik. Dan tentu saya bersemangat untuk berikan teman-teman ini solusi ya, edukasi serta motivasi, support ya buat teman-teman yang masih sekarang ini mangkrak, yang sekarang ini teman-teman ini masih terbelenggu teman-teman ya, karena hanya bisa duduk merenung memikirkan nasib ya. Apalagi teman-teman yang belum menikah ya, memikirkan bisa nikah enggak nih, bisa punya anak enggak nih, seperti itu. Terus kemudian buat bapak-bapak ya, buat bunda-bunda juga masih kebingungan ya, apalagi buat bapak-bapak sebagai tulang punggung keluarga ya. Memang di posisi saya ya pada saat itu teman-teman nggak bisa bekerja, nggak bisa cari uang buat anak istri ya, dan saya pun sampai habis puluhan juta teman-teman ya. Bayangkan itu, sampai rumah saya udah saya jual teman-teman ya, karena kepingin sembuh dari gangguan ini. Tapi kembali lagi ya, tentu kesembuhan datangnya dari diri pribadi masing-masing. Karena untuk mendukung kesembuhan dari gangguan GERD, anxiety kecemasan ini adalah pola pikir yang baik, ketahuan yang kuat teman-teman, jalani hidup normal seperti biasa. Ketika ada sensasi yang dirasa di tubuh, itu anggaplah hal-hal yang wajar, yang mana ini adalah proses ya, proses dari tubuh kita untuk memperbaiki tubuh kita sendiri teman-teman. Jadi saya sampaikan di video-video yang sudah ya tentunya, sehingga untuk berjemur ya, berjemur pagi, kemudian jalan-jalan sore, sehingga tubuh kita berkeringat teman-teman ya, biar tubuh kita bisa meregenerasi dengan cepat teman-teman. Karena ini memang metode-metode yang saya terapkan dulu teman-teman ya, untuk segera lepas dari gangguan ini ya. Saya harap teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan ya, apalagi teman-teman yang baru terkena oleh gangguan ini. Karena memang bagi teman-teman yang baru pertama ya terkena gangguan ini, kebingungan teman-teman. Contohnya seperti saya pribadi juga kebingungan bagaimana caranya mengobati gangguan ini, karena sudah ke dokter, sekian dokter sudah saya kunjungi ya, bahkan ke ruqyah juga sudah pernah. Terus kemudian apalagi dukun ya teman-teman, saya tidak mau munafik teman-teman, karena memang ini adalah suatu ikhtiar ya bagi kita ya, bagi saya pribadi tentunya, untuk bagaimana caranya bisa sembuh dari gangguan ini. Tapi itu hanya tidak bisa kita harapkan teman-teman. Kesembuhan pun tidak datang begitu saja. Kesembuhan itu datangnya dari bagaimana kita bisa mengolah tubuh ini, sehatkan pikiran ya, terus kemudian biarkan ini berproses teman-teman. Tentu kita akan cepat mendapatkan nilai positifnya, cepat mendapatkan kesembuhan dari tubuh kita sendiri teman-teman. Jadi singkat kata ya, gunakan pola pikir Anda lebih baik lagi. Ketika ada sensasi yang Anda rasakan itu murni dari gangguan lambung, atau asam lambung yang meningkat, atau mungkin dari radang lambung yang memang saat ini Anda rasakan teman-teman.
Anda alami, teman-teman, seperti itu. Singkatnya, ini adalah gangguan dispepsia, bisa jadi gangguan dispepsia fungsional atau mungkin gangguan dispepsia organik. Dan penyembuhan lambung itu memang membutuhkan waktu yang lama, teman-teman ya, apalagi gangguan dispepsia fungsional ya, karena ini memang fungsi dari lambung ini tidak bekerja maksimal, akhirnya untuk mengurai makanan itu terhambat ya, pelan, dan kita tidak bisa mengisi lambung kita dengan makanan yang bertubi-tubi, teman-teman. Lain dari cara kita makan yang terdahulu, teman-teman, sebelum kita terkena oleh gangguan ini ya. Jadi ketika kita terkena oleh gangguan lambung atau dispepsia fungsional, cara kita makan ya, cara kita mengunyah itu juga berbeda, teman-teman. Kita cukup pelan-pelan saja, terus kemudian tidak mengisi lambung kita dengan makanan yang banyak ya, tapi sering seperti itu. Tentunya untuk membantu lambung kita ini bekerja secara pelan-pelan ya, biar mendapatkan hasil maksimal seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin ya buat teman-teman saat sekarang ya masih mengalami sensasi karena komen-komen yang masuk ya, tentu teman-teman ini masih merasakan sensasi-sensasi yang umum yang dirasakan pada penderita gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Saya harap teman-teman ini terus berjuang ya, bagaimana teman-teman ini jangan putus asa, teman-teman ya. Terus semangati diri teman-teman ya, karena memang gangguan ini seperti yang saya bilang itu berproses dan pasti akan sembuh. Percayalah, gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Nah, di video kali ini ya, tentu serangkaian metode pengobatan ya yang pernah saya pakai, baik dari pengobatan medis ya yang saya gunakan waktu itu, berkunjung ke beberapa rumah sakit ya, tempat pengobatan, terus kemudian dokter praktek ya, klinik ya, puskesmas mungkin nggak bisa dihitung, teman-teman ya. Pada waktu itu juga pernah ke puskesmas, tensi darah sampai meningkat, teman-teman ya. Itu pada waktu itu 165 per 90 atau per 100 kalau tidak salah. Itu sangat tinggi sekali, teman-teman. Padahal saya tidak memiliki gangguan darah tinggi, teman-teman ya. Nah, ini yang perlu disingkapi ya, ketika kita memeriksakan diri kita ke dokter terus kemudian dokternya tidak update, maka kita akan divonis depresi seperti itu atau peningkatan darah tinggi. Nah, jadi buat teman-teman kalaupun ingin memeriksakan diri Anda ke dokter, ketika sudah divonis asam lambung oleh pihak dokter, ketika teman-teman memeriksakan ke dokter yang lain ya, mungkin Anda bisa menyampaikan ke dokternya sebelum Anda diperiksa kalau memang teman-teman ini menderita asam lambung. Jadi nanti dokter tersebut tidak memvonis teman-teman yang lain-lain seperti itu. Dan banyak ya yang saya lalui seperti itu, dan akhirnya saya putuskan untuk pemeriksaan lebih dalam ya, pada waktu itu memeriksakan diri ke dokter penyakit dalam dan tentu divonis asam lambung, dan itu pun sampai 3 kali saya periksakan diri karena memang ketidakpercayaan, teman-teman. Tidak percaya bahwa gangguan yang saya alami itu adalah berasal dari gangguan asam lambung, karena memang sensasinya memang sangat banyak seperti itu. Dan saya yakin ya teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama, sudah berobat ke sana kemari ya, baik dari pengobatan medis maupun obat-obat tradisional, teman-teman. Bahkan vonis dokter pun tidak dipercayai ya, seperti itu. Karena memang sensasi yang dirasakan ya seperti mau meninggal seperti itu. Terus ngos-ngosan ya, sesak napas, mata blur, sempoyongan, keleangan, dan memang ya rasa keleangan ini yang utama sekali, yang lama sekali minggat, teman-teman. Saya sampai 1,5 tahun, teman-teman ya, terjebak di keleangan ini, sangat-sangat luar biasa. Dan setiap hari kita rasakan seperti tidak ada kebahagiaan seperti itu.
cemas, tidak karuan, ada suara sedikit sudah kaget ya, apalagi suara hujan, petir seperti itu, suara burung ya, tetap bikin kaget seperti itu. Ya, saya yakin ya teman-teman ini pasti bisa melewati rangkaian sensasi-sensasi ini, dan teman-teman bisa kembali normal seperti biasa, kembali sehat ya, lakukan metode-metode yang mungkin teman-teman dapatkan dari luar sana atau di mentor yang lain teman-teman. Tapi yang saya yakin ya, metode-metode saya yang saya sampaikan ini juga sama. Bagaimana saya mendukung teman-teman atau memberikan support teman-teman untuk terus ya bangkit, lepas dari GERD, lepas dari psikosomatis dan anxiety. Apalagi di psikosomatis ya, kita ini perlu keluar, anxiety perlu keluar rumah ya untuk melawan anxiety itu, sehingga anxiety tidak terus menyerang kita sendiri teman-teman ya, karena berdiam diri justru akan terus menyerang. Jadi kita harus keluar, latih mental kita, jalan-jalan ya. Teman-teman bisa keluar rumah 50 meter jalan-jalan ya untuk anxiety-nya, kemudian mendukung psikosomatisnya, karena memang sudah lama duduk santai ya, memikirkan nasib, akhirnya badannya ikut bergoyang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita bingung ya, kelengan atau sempoyongan ini disebabkan oleh anxiety GERD atau memang psikosomatis. Rata-rata sebenarnya sama teman-teman, tapi setelah teman-teman nanti melewati fase-fase ini pasti teman-teman bisa membedakan, karena lambung itu sudah enak ya, rasa makan juga enak ya, tapi ada rasa sensasi sempoyongan itu masih ada seperti itu. Jadi yang ini murni dari psikosomatis, yang mana kita sudah duduk lama ya, berdiam diri, tidak ada kegiatan, akhirnya badan ini bergerak sendiri seperti itu, sempoyongan ya, pusing ya, melihat luaran sana rasanya berbeda sekali. Jadi seperti itu teman-teman, itu kuncinya, itu Anda bisa keluar rumah, latihan ya, jalan-jalan setiap hari, mungkin 1 bulan 2 bulan teman-teman ya. Kalau teman-teman rutin itu insya Allah teman-teman bisa keluar dari zona ini ya. Kuncinya adalah perbaiki dulu pola makan, kemudian cara timing makannya, terus kemudian pola pikirnya ya, pola hidup seperti yang saya sampaikan tadi, itu keluar rumah ya, olahraga biasa ya, jalan-jalan biar keluar keringat seperti itu ya. Apapun itu, mari kita terus berusaha ya, bagaimana bisa kita lepas dari gangguan ini, apalagi teman-teman yang baru mendapatkan gangguan ini ya, karena memang rata-rata teman-teman yang baru pertama mendapatkan gangguan ini memang cemasnya sangat tinggi teman-teman ya. Lain lagi dari kalau teman-teman yang sudah lama, karena memang sudah sudah terbiasa. Adapun teman-teman yang sudah terbiasa ini justru akan lebih cepat sembuh. Artinya sembuh karena memang sudah bosan ya, sudah bosan mendapatkan sensasi-sensasi di tubuh ya. Tapi saya harap ya semua teman-teman subscriber saya, baik yang baru maupun yang lama, saya doakan Anda semua segera disembuhkan dari gangguan ini, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga Anda sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Maafkan jika ada kata-kata yang salah yang dapat menyinggung perasaan Anda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.